Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat, Allah masih menyempurnakan kehidupan kita. Di antara nikmat yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat imannya seseorang kepada Allah. Selain nikmat iman, ada juga nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Dengan beberapa nikmat ini, semoga senantiasa kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan, sebagai panutan seorang muslim yang taat untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan untuk selalu menjauhi segala hal yang dilarang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan materi singkat yang berkaitan dengan amalan-amalan yang diperintahkan atau amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa untuk selalu kita meningkatkan rasa takwa kita, selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang. Kita semua tahu dan hafal ada ayat yang menjelaskan tentang bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa Allah mengatakan bulan ini di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana diturunkannya Al-Qur'an untuk disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya agar umatnya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang paling utama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan untuk selalu kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selalu saja di benak pikiran kita, ketika kita mendengar kata Ramadan, kita selalu ingat bahwa di dalam bulan suci Ramadan diwajibkan untuk kita selalu menjalankan ibadah puasa. Ketika kita mendengar kata puasa, maka di benak pikiran kita selalu ada kata Ramadan, dua kata yang tidak luput dari benak pikiran kita. Amalan yang agung ini, amalan puasa yang diperintahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam kitabnya Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil umatnya, memanggil hambanya dengan kata iman, maka bentuk rasa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya.
Lalu selanjutnya Allah mengatakan diwajibkan atas kalian untuk menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini sudah diwajibkan sebelumnya pada umat-umat yang terdahulu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kewajiban puasa sudah sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadisnya bahwa hadis ini hadis qudsi. Hadis ini makna dan isinya, kandungannya datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasana asyru amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap anak cucu Adam, setiap apa yang dia kerjakan oleh anak cucu Adam, setiap apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maka perbuatan hal yang dia kerjakan sudah dicatat amal perbuatannya, sudah ada nilainya, sudah ada kadarnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya di dalam ayat ini di dalam hadis ini dikatakan bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hambanya Allah Subhanahu wa taala, balasannya 10 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin, satu perbuatan saja kita kerjakan, balasannya kata Allah sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya di dalam hadis ini, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa siyam, kata Allah. Masya Allah, Allah mengatakan kecuali puasa. Kata Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku, kata Allah, maka aku yang pasti membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia ibadah yang diperintahkan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu selanjutnya Allah mengatakan di dalam hadis ini, taraka syahwatahu, mereka menjalankan ibadah puasa, aku anjurkan mereka untuk tidak boleh bergaul. Haram hukumnya siang hari bergaul dengan istrinya, seorang suami bergaul dengan istrinya, dia menjaga syahwatnya, Masya Allah. Lalu yang kedua, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan makan, mereka tidak makan dari pagi sampai malam. Lalu selain itu juga Allah mengatakan mereka minum pun ditinggalkan. Sungguh mulia puasa ini. Lalu di dalam hadis ini, lis-shaimin farhatun, kata Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga aku akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Ada 2 kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kharhatun indal fitri. Farhatun indal fitri, kata Allah. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika kebahagiaan ini dia temukan ketika dia berbuka puasa. Masya Allah. Jadi dari pagi sampai malam dia menjalankan ibadah puasa, lalu ketika dia berbuka, ini adalah bentuk kebahagiaan. Karena apa? Karena rasa haus laparnya hilang, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebahagiaan yang kedua adalah wa farhatun indal liqa'i rabbi, kebahagiaan yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti, yaitu dalam bentuk balasan pahala yang besar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling utama. Lalu amalan yang kedua di dalam bulan suci Ramadan adalah kita melakukan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih ini sama halnya dengan sholat tahajud.
Salat tahajud biasa kita lakukan setiap hari setelah kita bangun dari tidur di malam hari. Tapi kenapa salat tarawih dianjurkan untuk didahulukan setelah salat isya? Karena bentuk ibadahnya sangat mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dianjurkan, barang siapa yang selalu meningkatkan, selalu menjalankan, bangun untuk melakukan ibadah salat dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua di dalam bulan suci Ramadan. Jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Lalu amalan yang terakhir saya sampaikan di sini adalah kita selalu meningkatkan untuk selalu mentadabburil Al-Qur'an, selalu mempelajari Al-Qur'an, membaca yang selama ini mungkin tidak pernah membaca Al-Quran atau mungkin selalu lalai dalam membaca Al-Quran. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia selalu meningkatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, setiap orang di malam hari dia membaca satu saja ayat Al-Quran, maka balasan pahalanya sungguh besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga materi singkat ini semoga dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai seorang iman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan, untuk selalu menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semoga kita semua diberikan kebahagiaan, diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.